Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang tema meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan cara memahami bacaan sholat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Aku membagi sholat itu adalah sebagai sebuah sarana untuk dialog langsung antara aku dan hambaku. Sebuah percakapan bagaimana bisa dikatakan sebagai sebuah dialog jika orang yang berbicara tidak memahami apa yang dibicarakan, dan bagaimana lawan bicara bisa memahami apa yang kita bicarakan jika kita sendiri tak paham arti dari apa yang kita bicarakan. Nah, untuk itulah teman-teman, maka penting sekali untuk kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan memahami apa yang kita baca. Bukan berarti tidak sah kita sholat tak paham apa yang kita baca, tapi kira-kira itu adalah kelas anak SD. Kalau kita sudah naik SMP, agar khusyuk didapatkan, tentu kita harus memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Kemarin kita sudah sampai kepada iftitah atau istiftah. Sekarang kita akan masuk kepada Al-Fatihah, ya. Rekan-rekan sekalian, Al-Fatihah itu mulai dari pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga perbedaan pendapat mazhab tentang pembacaan Bismillah ini. Kalau Imam Syafi'i itu nanti antum harus membacanya secara zahar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi orang yang mengikuti Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab itu harus dipahami, ya. Mazhab itu bukan kosakata di dalam bahasa Arab. Mazhab itu artinya itu adalah akronim atau singkatan dari satu kalimat madzhaba ilaihi. Apa yang kepadanya saya berkecenderungan, apa yang kepada pendapat Imam Syafi'i lah saya berkecenderungan, atau apa yang kepada pendapat Imam Hambali lah saya berkecenderungan. Itu artinya mazhab. Itu mazhab, akronim madzhaba ilaihi. Apa yang kepadanya aku lebih berkecenderungan. Kalau Imam Syafi'i, nanti mazhab Imam Syafi'i antum nanti bacanya Bismillahirrahmanirrahimnya jahar. Kalau Imam Hambali sama Imam Hanafi, itu antum bisa pergi ke negara-negara yang menganut mazhab Imam Hanafi di Asia Tengah, India, Pakistan, Turki juga Hanafi, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan. Itu Bismillahnya dibaca secara sir, bukan tidak dibaca. Atau ke Mekah Hambali, bukan tidak dibaca tetapi sir, secara diam, tak bersuara gitu, tapi didengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin jahar. Itu kalau kita ke Mekah, ya. Imam-imamnya seperti itu, juga ke Turki. Kemudian kalau Maliki, teman-teman, mazhab Imam Maliki itu tidak membaca bismillah sama sekali, nggak boleh. Bukan hanya karena tak bersuara, bahkan dalam keadaan tak bersuara. Bukan hanya karena dipelankan suara. Kalau Hambali sama Hanafi tadi kan dipelankan suaranya, itu namanya sir. Tapi kalau Maliki tidak boleh baca sama sekali bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Di mana orang-orang yang bermazhab Maliki itu kalau teman-teman pergi ke daerah-daerah Afrika Utara gitu, Maroko, itu adalah bermazhab Syafi'i, Maliki, Mali, Timbuktu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pemaknaannya harus jelas tadi, bahwa sebuah percakapan tidak mungkin dikatakan sebagai sebuah dialog kalau kita sendiri tak paham apa yang kita bicarakan. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sebenarnya itu adalah jadi di situ tidak dipisah, ya.
langsung ba ketemu dengan sin bismillah di dalam pengucapan penulisan lain di dalam Al-Quran itu malah bisa ba kemudian ada alif, ba alif bismillah. Itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita inilah, saya sedang bersama dengan Allah, membersamai Allah, bersama dengan pengawasan Allah. Saya sholat begitu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu adalah translate, akan tetapi pemahaman itu didapatkan dari tafsir. Di dalam tafsirnya itu adalah bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim harus dibarengi dengan sebuah kesadaran bahwa Allah sedang mengawasi kita, Allah sedang melihat kita, kita sedang merasa bersama dengan Allah, begitu. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kita harus pahami artinya segala puji bagi Allah. Allah lah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, puji syukur kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, Tuhan semesta alam. Nah, di dalam hadis yang saya ucapkan di awal bahwa ketika kita, itulah kenapa disebut bahwa sholat itulah sebuah sarana untuk dialog langsung antara hamba dengan umatnya, dengan Allah, antara Allah dengan hambanya. Karena ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah langsung menjawab. Itulah dialog di situ. Salah satu tempat dialognya di situ. Allah langsung menjawab ucapan kita itu. Ketika kita berkata, ya Allah, terima kasih, puji syukur atas segala pemberianmu, Tuhan semesta alam, itu arti dari Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung menjawabnya, hamidani abdi, aku sedang dipuji hambaku, kata Allah. Langsung itu. Jadi antara Alhamdulillah, antara tiap-tiap ayat, tiap-tiap potongan ayat di dalam surat Al-Fatihah itu ada dialog di mana Allah menjawab ucapan kita. Kemudian ketika kita mengucap Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim itu merujuk kepada Allah kembali, yang Tuhan pencipta alam di dalam Alhamdulillahirabbil alaminnya itu, bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian di situ juga Allah menjawab secara langsung. Ketika kita diam ya antara Ar-Rahmanir-Rahim dengan Malik Yaumiddin, dengan ucapan Itsni alayya abdi, aku sedang dipuja hambaku. Kalau ketika kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, aku sedang dipuji hambaku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, aku sedang dipuja hambaku. Ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, kembali pengakuan itu bahwa dialah Allah yang menguasai hari kemudian. Kemudian Allah mengatakan, Allah menjawab ucapan kita itu, majadani abdi, aku sedang diagungkan hambaku. Ada pengakuan dari hambaku bahwa dia sadar akulah sang penguasa hari kemudian. Maka Allah menjawab, majadani abdi, aku sedang diagungkan hambaku. Kemudian ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sesungguhnya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini ada satu kitab ya, panjang sekali, hanya mengupas tentang ma baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesuatu yang ada di antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Itu kitabnya itu panjang sekali dan melahirkan puluhan kitab yang lain, disyarah itu kitab. Itu hanya membahas tentang apa antara iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Itu kitabnya kalau nggak salah siapa ya, Ibnu Katsir apa siapa, saya lupa. Itu judulnya ma baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesuatu yang ada di antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Betapa dalamnya orang mengupas makna bacaan di dalam sholat untuk mendapatkan titik kesadaran yang membuat dia bisa khusyuk karena memahami arti, memahami makna gitu. Nah, ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian langsung menjawabnya dengan kata-kata baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Sesungguhnya memang sholat ini telah kuciptakan
secara terbagi. Ada hakmu dan ada hakku, kata Allah. Bainu wa baina abdi. Kemudian ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, Allah kemudian menjawab ucapan kita dengan hadza li 'abdi wa li 'abdi, masalah udahlah, beres sudah. Ini memang untuk you. Sekarang you mau minta apa aja, akan saya jawab. Kira-kira Allah berkata begitu, makanya ada kesempatan kita berdoa itu setelah al-fatihah waladhdallin amin itu, kemudian kita aminkan secara bersama, amin, begitu teman-teman. Nah setelah itu kemudian kita membaca ayat pendek setelah al-fatihah. Membaca ayat pendek setelah al-fatihah nanti ada pembagian ya, ada ayat pendek, menengah, panjang. Kapan boleh ayat pendek, kapan boleh ayat menengah, kapan boleh ayat panjang. Tapi pertama dulu tentang ta'awudz. Kalau Imam Syafi'i sebelum membaca ayat pendek itu wajib membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mau di rakaat pertama ataupun rakaat kedua ketika membaca ayat setelah Al-Fatihah. Kalau madhab Imam Syafi'i wajib membaca ta'awudz, karena di dalam dalilnya adalah fasta'iz billah. Idza qara'tal Qur'an, ketika engkau membaca Quran, fasta'iz billah. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Itu yang menjadi dasar dari mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran harus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim meski di dalam sholat. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, mau di rakaat pertama membaca ayat, rakaat kedua membaca ayat. Kalau ada yang membaca ayat rakaat ketiga, rakaat keempat juga tetap baca ta'awudz. Akan tetapi tiga mazhab yang lain, Hambali, Hanafi, Maliki, hanya membaca ta'awudz di rakaat pertama. Jadi semua mazhab mengatakan membaca ta'awudz sebelum baca ayat pendek itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati. Kemudian baru membaca, kalau Imam Syafi'i kembali membaca bismillahirrahmanirrahim kalau memang ayat yang dibaca itu adalah pangkal ayat. Misal Bismillah. Jadi semua mazhab harus membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mazhab Syafi'i di seluruh rakaat membaca ta'awudz. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu hanya di rakaat pertama membaca ta'awudz, rakaat berikutnya sudah tidak membaca ta'awudz. Nah kemudian setelah membaca ta'awudz, bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau mazhab Syafi'i itu membaca bismillahirrahmanirrahim di ayat pendek setelah Al-Fatihah hanya jika yang dia baca itu adalah ayat yang diambil dari pangkal ayat. Semisal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, jahar dia kalau Syafi'i. Kemudian misalnya Ar-Rahman 'allamahul bayan. Nah, itu kan ayat awal ayat atau al-waqiah itu, idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah dan seterusnya. Itu kalau dari awal memang membaca bismillah. Tapi kalau tidak dari awal, dipotong di tengah misalnya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah dan seterusnya. Itu tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pangkal ayat yang diambil baca bismillah, kalau tengah ayat yang dipotong tidak baca bismillah. Tapi kalau mazhab yang lain, Maliki, Hanafi dan Hambali, tidak baca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat pendek atau ketika membaca surat di dalam Al-Quran. Demikian teman-teman. Yang terakhir, karena ini tolnya kok macet sekali, ketika ruku. Nah ruku itu mengangkat tangan ya. Jadi kita harus pahami arti tadi ya. Alhamdulillah, ini temanya tentang memahami arti plus kaidah kaifiyah. Nah kalau mengangkat tangan itu Allahu Akbar itu 4 kali. Mengangkat tangan selama sholat itu Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika ruku, Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, ya tidak angkat tangan. Dan ketika kita kembali dari tasyahud awal, jadi rakaat kedua itu angkat tangan lagi ketika dari sujud ya, Allahu Akbar itu angkat tangan. Jadi Allahu Akbar
ketika takbiratul ihram Allahu Akbar angkat tangan ini sejajar dengan uzunain atau sejajar dengan mangkibain. Itu sama, kalau perempuan mendingan yang tertutup ini mangkibain, kalau laki-laki itu uzunain sejajar dengan telinga. Itu harus mengangkat tangan 4 kali. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku Allah angkat tangan lagi Allahu Akbar. Ketika kembali dari ruku sami Allahu liman hamidah angkat tangan. Dan kemudian yang keempat adalah angkat tangan ketika kembali dari tasyahud awal rakaat kedua. Habis sujud gitu kan, kita bangun, duduk sebentar, tumanina, angkat tangan. Itu kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau Hanafi hanya angkat tangan pertama saja. Ketika takbiratul ihram saja. Itu kalau saya berkali-kali sholat di berbagai negara dengan mazhab yang berbeda-beda, dan saya sering keliru, salah. Semisal saya sering ke Asia Tengah, di Tajikistan gitu, sering salah. Teman-teman, memang ada perbedaan ya tentang kaifiyah, termasuk tentang bagaimana mendekapkan tangan. Kalau cara tempat mendekapkan tangan itu kan ada 6 ya mazhab, ada 6 perbedaan pendapat ulama yang semua boleh. Bukan tidak boleh, semua yang saya sebut tadi itu adalah semuanya boleh, mau ambil yang mana, tapi harus konsisten. Dari wudunya mazhabnya Syafi'i, misal sampai batalnya wudu, sampai sholat, satu rangkaian ibadah jangan digabungkan mazhabnya, pilih satu mazhab. Boleh keempat mazhab, tapi dalam satu rangkaian ibadah jangan digabung gitu. Nah, misal tentang mendekapkan tangan tadi ada 4, ada 6. Kalau kita pergi ke Mekah, ke 6 cara mendekapkan, bersedekap gitu ya, bersedekap itu kita temukan di Mekah, ada 6. Kalau Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, ada 2 versi mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah bainas sodri, dada, wasurroti, dan pusar ya bahasanya ya. Pusar itu pusat pusar orang di tengah perut ini. Maka dia di sini, di ulu hati dia, kalau Syafi'i itu. Bainas sodri, antara dada dengan surroti, berarti di ulu hati. Kemudian Imam Maliki versi 1, Imam Maliki tadi. Syafi'i versi pertama adalah bainas sodri wasurroti, antara dada dengan pusar, artinya di ulu hati. Kemudian mazhab Imam Maliki versi pertama alas surroti, di atas pusar, di atas pusarnya pas tangannya. Kemudian Imam Hambali dengan Imam Hanafi, kita lihat di Mekah dan di Turki ya, tahtas surroti, di bawah pusar. Jadi dia kayak begini dia. Kemudian Imam Maliki versi 2 tidak bersedekap sama sekali. Tangannya Allahu Akbar langsung taruh di pinggir paha. Dia tidak bersedekap. Maliki versi kedua yang sekarang lebih banyak digunakan oleh mazhab Maliki. Kalau kita ke Afrika itu tidak ada yang bersedekap. Sah, semua ada dalilnya. Kemudian Imam Syafi'i versi kedua alal qalbi, ini makhluk yang paling mulia di dalam dunia ini. Alal qalbi itu jantung, begini dia. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah sifat sholat Nabi dari Syekh Albani. Beliau membuat buku. Syekh Albani ini pustakawan, tapi dia sangat banyak berinteraksi dengan literatur ya. Jadi beliau itu banyak sekali kitabnya. Beliau begini, sifat sholat Nabi yang di dalam kitabnya Syekh Albani, begini, di dada. Nah, cara tangannya ada 3, sama-sama boleh. Boleh cuma ditaruh begini saja, boleh begini, alal wasri ini istilahnya, atau boleh begini. Jadi ada 3. Oke teman-teman, demikian pembahasan tema kedua kita tentang Al-Fatihah. Nanti kita masuk ke makna ruku, makna i'tidal, makna sujud, makna tasyahud. Yang tasyahud ini lumayan ini dalam, nanti tentang at-tahiyat. Itu kan at-tahiyat itu artinya itu apa ya? Sebuah deklarasi, glorifikasi, semangat menyambut Allah itu. Nanti ada hadis kudusinya tentang kenapa kemudian
ucapan bacaan sholat seperti itu datangnya dari mana. Nanti kita bahas di tema yang berikutnya. Yang jelas, mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan memahami arti daripada ucapan yang kita baca. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.